warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian tetap selalu jaga kesehatan ya. Nah, sekarang kita belajar tentang matematika. Dengan capaian pembelajaran, peserta didik dapat menentukan sebuah keliling dan luas dari beberapa bangun datar dan gabungannya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam pembelajaran kita lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah. Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat apa itu bangun datar? Lupa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bangun datar. Jadi, bangun datar adalah sebuah objek benda dua dimensi yang dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung karena bangun datar merupakan bangun dua dimensi. Maka, hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Oleh sebab itu, maka bangun datar hanya memiliki luas dan keliling. Nah, jadi secara umum bangun datar dua dimensi matematika ini itu terbagi menjadi 8 bangun dua dimensi, yaitu ada persegi, persegi panjang, trapesium, layang-layang, ketupat, lingkaran, jajar kinjang, dan segitiga. Permukaan datar seperti dinding, meja, lantai, dan kertas adalah bidang yang ada di mana-mana di sekitar kita. Bidang dapat dibuat dari garis lurus maupun garis lengkung. Nah, berikut ini adalah berbagai macam rumus luas dan keliling dari bermacam bentuk bangun datar yang harus kita ketahui. Panjang batas bangun datar disebut keliling bangun datar. Satuan keliling sama dengan satuan panjang, yaitu meter, sentimeter, milimeter, dan lain-lain. Sedangkan bagian dari bidang yang diapit oleh gambar tertutup sederhana disebut bidang-bidang dan pengukuran bidang yang tertutup, yaitu luasnya. Luas diukur dalam satuan persegi. Jadi, rumus bentuk geometris yang berbeda untuk luas dan keliling dengan contohnya akan dibahas di atas. Nah, yang pertama yaitu mengetahui keliling dan luas dari persegi panjang. Bangun datar persegi panjang adalah suatu bangun datar yang memiliki sisi yang berhadapan yang sama panjang dan mempunyai 4 titik sudut yang siku-siku. Nah, adapun rumus luas dari persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Sedangkan rumus dari keliling persegi panjang di sini itu panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Nah, di sini sudah tercantum contoh soal luas dan keliling dari bangun datar persegi panjang. Contoh yang pertama yaitu soal luas persegi panjang. Nah, soalnya sebuah persegi panjang mempunyai panjang 15 cm dan lebar 10 cm. Tentukan luas persegi panjang tersebut. Nah, dalam penyelesaiannya yaitu kita cantumkan rumus luas tadi yaitu panjang kali lebar. Nah, panjangnya tadi dalam bacaan ada 15 cm dan lebarnya itu ada 10 cm. Maka kita kalikan 15 dikalikan 10 sama dengan 150 cm kuadrat. Jadi, luas dalam persegi panjang tersebut adalah 150 cm persegi. Nah, contoh yang kedua yaitu mengetahui keliling dari persegi panjang. Sebuah persegi panjang mempunyai panjang 8 cm dan lebar 4 cm. Tentukan keliling persegi panjang tersebut. Nah, penyelesaiannya itu sama. Kita tulis rumus dari keliling, yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Penyelesaiannya
2 kali panjangnya tadi ada 8, lebarnya ada 4. Nah, kita tambahkan dulu, lalu kita kalikan 2. Dan hasilnya itu ada 16 cm. Jadi, keliling persegi panjang tersebut adalah 16 cm. Yang kedua, kita akan membahas tentang keliling dan luas dari bangun datar persegi. Bangun datar persegi sendiri adalah persegi panjang yang semua sisinya mempunyai panjang yang sama. Rumus luas persegi adalah S kali S. Rumus keliling sendiri dari persegi yaitu 4 kali S. Nah, contoh soal luas persegi adalah yang pertama, panjang sisi sebuah persegi adalah 20 cm. Berapakah luas persegi tersebut? Nah, penyelesaiannya sama seperti soal dari persegi panjang. Kita cantumkan rumus dari luas persegi. S kali S sama dengan 20 cm dikalikan 20 cm dan hasilnya yaitu menjadi 400 cm persegi. Nah, contoh dari keliling sendiri yaitu panjang sisi sebuah persegi adalah 22 cm. Berapakah keliling persegi tersebut? Penyelesaiannya yaitu 4 kali S adalah rumus dari keliling. Kita tulis terlebih dahulu. Dan hasilnya yaitu 4 dikalikan 22 cm sesuai soalnya. Yaitu 4 dikalikan 22 sama dengan 88 cm. Jadi keliling persegi tersebut adalah 88 cm. Yang ketiga, kita membahas dari keliling dan luas dari bangun datar segitiga. Nah, bangun datar segitiga sendiri adalah bangun datar yang dibentuk oleh 3 buah titik yang titik tersebut tidak segaris. Nah, rumus dari luas segitiga adalah 1/2 dikalikan alas kali tinggi. Nah, dari rumus keliling segitiga sendiri adalah A ditambah B ditambah C. Itu maksudnya A tambah B ditambah C itu adalah dari 3 sisi segitiga. Nah, adapun contoh soal dari luas segitiga. Yang pertama yaitu ada segitiga lancip yang memiliki panjang alas sama dengan 26 cm dan memiliki tinggi 18 cm. Hitunglah luas dari segitiga tersebut. Nah, penyelesaiannya yaitu kita tulis dulu dari rumus luas segitiga. 1/2 dikalikan alas dikalikan tinggi, yaitu 1/2 dikalikan 26 dikalikan 18 sama dengan kita kalikan terlebih dahulu antara 26 dikalikan 18. Nanti kita bagi 2. Dan hasilnya itu 236 cm persegi. Nah, contoh dari soal keliling segitiga yaitu hitunglah keliling segitiga tersebut. Itu ada gambar. Nah, di situ ada keterangan, ada di sisi yang paling kiri itu ada 8 cm. Nah, di bawahnya itu ada 4 cm. Nah, jadi dalam penyelesaiannya yaitu sama, kita tulis terlebih dahulu rumus dari keliling segitiga. A tambah B tambah C, yaitu kita tulis 8 ditambah 8 ditambah 4. Dan hasilnya pertambahan tadi kita tulis di hasil bawah yaitu 20 cm. Nah, jadi keliling segitiga tersebut adalah 20 cm. Yang keempat yaitu keliling dan luas dari jajar genjang. Bangun datar jajar genjang adalah bangun segi 4 yang mempunyai sisi sepasang yang sama panjang dan sejajar. Nah, adapun rumus luas dari jajar genjang yaitu alas kali tinggi
Sedangkan rumus dari keliling jajar genjang adalah 2 kali alas ditambah 2 kali tinggi. Nah, contoh dari soal luas jajar genjang yang pertama yaitu sebuah jajar genjang panjang alasnya 26 cm dan tingginya 12 cm. Berapakah luas jajar genjang tersebut? Nah, jadi kita tuliskan rumus dari luas yaitu alas kali tinggi. 26 cm dikalikan 12 dan hasilnya yaitu 312 cm persegi. Contoh yang kedua yaitu contoh soal keliling jajar genjang. Sebuah jajar genjang panjang alasnya 12 cm dan tingginya 8 cm. Berapakah keliling jajar genjang tersebut? Nah, kita cantumkan rumus dari keliling. Kelilingnya tadi kan 2 dikali alas ditambah 2 dikali tinggi. Nah, jadi 2 dikali 12 ditambah 2 dikali 8. Kita kalikan dulu. 2 kali 12 sama dengan 24, 2 kali 8 sama dengan 16. Jadi 24 ditambah 16 hasilnya adalah 40 cm. Jadi keliling jajar genjang tersebut adalah 40 cm. Nah, yang kelima yaitu keliling dan luas belah ketupat. Bangun datar belah ketupat adalah bangun segi 4 yang semua sisi-sisinya itu sama panjang dan kedua diagonal belah ketupat saling berpotongan tegak lurus. Nah, adapun dari rumus luas dari belah ketupat yaitu alas kali tinggi atau bisa dituliskan dengan setengah dari panjang diagonal 1 dikalikan diagonal 2. Nah, sedangkan dari rumus keliling dari belah ketupat sendiri adalah 4 kali sisi. Sisinya berapa? Nah, di sini ada contoh soal luas dari belah ketupat. Panjang diagonal belah ketupat adalah 18 cm dan 14 cm. Tentukan luas belah ketupat tersebut. Nah, penyelesaiannya itu kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu yaitu setengah dikalikan diagonal 1 dikalikan diagonal 2 yaitu sama dengan setengah dikalikan 18 dan dikalikan 14. Kita kalikan terlebih dahulu. Dari 18 dikalikan 14 hasilnya berapa? Lalu kita bagi 2 dan hasilnya yaitu 126 cm persegi. Nah, contoh soal keliling dari belah ketupat adalah tentukanlah keliling dari sebuah belah ketupat yang memiliki panjang sisi 26 cm. Penyelesaiannya itu sama, yaitu kita tuliskan rumusnya yaitu 4 kali sisi. Nah, jadi kita tuliskan 4 dikalikan 26 cm. Hasilnya berapa? Yaitu hasilnya 104 cm. Jadi, keliling dari belah ketupat tersebut adalah 104 cm. Yang keenam, kita membahas tentang keliling dan luas trapesium. Nah, bangun datar trapesium adalah bangun segi 4 yang mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Di bawah ini adalah gambar dari trapesium sama kaki, yaitu trapesium yang sisi-sisi tidak sejajar sama panjang. Rumus luas trapesium sendiri adalah setengah A ditambah B dikalikan T. Sedangkan rumus dari keliling yaitu jumlah panjang sisinya, berarti 4 kali sisi. Contoh soal luas trapesium. Sebuah trapesium panjang sisi sejajarnya adalah 22 cm
dan 28 cm. Jika tinggi trapesium 16 cm, tentukan luas trapesium tersebut. Nah, jadi kita tulis rumus dari luas trapesium tadi adalah setengah A tambah B dikalikan T. Jadi 22 ditambah 28 per 2 dikalikan 16 sama dengan kita tambahkan terlebih dahulu 22 ditambah 28 hasilnya berapa, lalu kita bagi 2. Hasilnya yaitu 36 dikalikan 16. Hasil dari 36 dikalikan 16 sama dengan 576 cm persegi. Jadi luas trapesium tersebut adalah 576 cm persegi. Nah, contoh soal keliling trapesium yaitu sebuah trapesium sama kaki mempunyai sisi yang berturut-turut. AD sama dengan 12 cm, BC 12 cm, AB sama dengan 16 cm, sedangkan CD itu ada 5 cm. Hitunglah kelilingnya. Nah, penyelesaiannya yaitu kita tambahkan semua dari keliling AD, ditambah BC, ditambah AB, ditambah CD. Yaitu nilainya 12 ditambah 12, ditambah 16, ditambah 5. Dan hasilnya yaitu kita menemukan 45 cm. Jadi keliling trapesium tersebut adalah 45 cm. Nah, kita lanjutkan nomor yang ketujuh yaitu keliling dan luas dari lingkaran. Ini adalah yang terakhir. Nah, bangun datar lingkaran adalah bangun datar yang terbentuk dari himpunan-himpunan yang sama titiknya mengelilingi suatu titik asal dengan jarak yang sama. Jarak itu biasanya dilambangkan dengan R atau radius, atau sering disebut juga jari-jari. Nah, adapun rumus luas lingkaran adalah Pi kali R kali R, sedangkan rumus keliling lingkaran adalah 2 dikali Pi dikali R. Contoh luas dari lingkaran sendiri. Sebuah roda berbentuk lingkaran memiliki jari-jari 16 cm. Hitunglah luas dari roda tersebut. Penyelesaiannya kita tulis rumusnya terlebih dahulu, yaitu rumusnya tadi luas lingkarannya yaitu Pi kali R kali R. Nah, kita tulis berarti 22 per 7 itu sudah rumusnya, dikalikan 16 dan dikalikan 16 lagi. Ketemu, kita kalikan terlebih dahulu 22 dikalikan 16 dikalikan 16 dibagi 7. Hasilnya yaitu 36. 36 kita kalikan 16 yaitu hasilnya 804 cm persegi. Nah, jadi luas lingkaran tersebut adalah 804 cm persegi. Nah, contoh soal dari keliling bangun datar lingkaran di sini adalah sebuah karpet terbentuk lingkaran memiliki jari-jari sebesar 80 cm. Berapa keliling dari lingkarannya? Penyelesaiannya sama. Kita tulis rumusnya yaitu 2 kali Pi kali R. Nah, yaitu 2 dikalikan 22 per 7 dikali 80 cm. Hasilnya yaitu 502 cm. Nah, jadi keliling lingkaran tersebut adalah 502 cm. Nah, sekarang kita membahas yaitu bangun datar beserta gabungannya. Bangun datar dan gabungan sendiri adalah suatu bangun datar yang terdiri atas gabungan-gabungan bangun datar yang berbeda dan membentuk satu bentuk bangunan. Nah,
perlu kita ketahui bahwa luas bangun gabungan dapat dihitung dengan cara menjumlahkan luas bangun pembentuknya. Luas bangun datar ditentukan dengan cara menjumlahkan luas bangun penyusunnya. Sedangkan keliling bangun datar ditentukan dengan cara menjumlahkan dari sisi-sisi terluar dari bangun gabungan tersebut. Nah, adapun langkah-langkah untuk menentukan luas gabungan atau irisan bangun datar antara lain, yang pertama, ketahui terlebih dahulu bangun apa saja yang membentuk gabungan atau irisan bangun datar. Yang kedua, memisahkan gabungan bangun datar tersebut menjadi bagian yang berdiri sendiri atau terpisah untuk mempermudah mencari luas masing-masing bangun datar dengan cara memberikan garis bantu berupa garis putus-putus. Nah, yang ketiga yaitu mencari ukuran masing-masing dari unsur bangun datar, misalnya dari panjang, lebar, tinggi, sisi sejajar, jari-jari, alas, dan diagonalnya. Biasanya, salah satu unsur dalam bangun datar tersebut itu disembunyikan. Tersembunyi di sini itu maksudnya adalah ukuran tersebut tidak ditulis, namun harus dicari dengan memperhatikan ukuran yang sudah ada. Biasanya ukuran tersebut menggunakan tanda garing sama dengan atau tanda seru. Nah, yang menunjukkan bahwa ukuran pada bagian yang bertanda tersebut adalah sama panjang. Dan yang keempat yaitu hitung luas masing-masing bangun datar, jumlahkan atau kurangkan luas bangun datar sesuai soal yang telah disediakan. Nah, selanjutnya kita memasuki pada contoh soal gabungan dari bangun datar. Yang pertama yaitu tentukan luas dan keliling bangun pada gambar di bawah ini. Penyelesaian atau kita mencari dari luasnya dulu. Bangun tersebut terdiri dari gabungan persegi dan persegi panjang. Maka untuk menghitung luasnya adalah sebagai berikut. Luas persegi itu rumusnya sisi kali sisi sama dengan 10 dikalikan 10, yaitu hasilnya 100 cm persegi. Nah, dari luas persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar sama dengan 25 dikali 12 dan hasilnya yaitu menjadi 300 cm persegi. Nah, adapun luas dari bangun gabungan tadi itu kita jumlahkan menjadi 100 ditambah 300 sama dengan 400 cm persegi. Untuk menghitung keliling bangun datar gabungan yaitu dengan menjumlahkan dari sisi luarnya saja. Penyelesaian dari keliling dari bangun di atas yaitu dari kelilingnya sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 ditambah sisi 4 ditambah sisi 5 dan ditambah sisi yang ke-6 sama dengan 12 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 25 dikurangi 10 ditambah 12 ditambah 25. Nah, hasilnya 22 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 12 ditambah 25 dan ketemu jumlahnya yaitu 94 cm. Nah, itu adalah hasil dari contoh soal yang pertama. Kita melanjutkan contoh soal yang kedua. Berapakah luas dan keliling bangun pada gambar di bawah ini? Nah, dalam penyelesaiannya itu juga sama, yaitu kita dari luasnya terlebih dahulu. Bangun tersebut terdiri dari gabungan segitiga dan trapesium.
Maka untuk menghitung luasnya adalah sebagai berikut. Karena alas segitiga belum diketahui, maka kita cari terlebih dahulu dengan rumus Pythagoras. A kuadrat sama dengan 52 dikurangi 42. A kuadrat sama dengan 52 dikurangi 16. A kuadrat itu menghasilkan dari hitungan 25 dikurangi 16, hasilnya yaitu 9. Nah, A sama dengan kita jadikan akar, maksudnya akar itu dibagi menjadi 2, yaitu hasilnya 3 cm. Nah, jadi alas segitiga itu 2 dikalikan alas sama dengan 2 dikalikan 3 sama dengan 6 cm. Nah, luas dari segitiganya sendiri itu setengah dikalikan alas dikalikan tinggi sama dengan setengah dikali 6 dikali 4 sama dengan 12 cm persegi. Dari luas trapesiumnya sendiri itu setengah dikali A ditambah B dikali T sama dengan setengah dikali 15 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 dan dikalikan 7. Hasilnya menjadi setengah dikalikan 15 ditambah 18 dikalikan 7. Dan hasil akhirnya yaitu 115,5 cm persegi. Nah, untuk menghitung keliling bangun datar gabungan yaitu dengan menjumlahkan sisi luarnya saja. Penyelesaiannya dari sebuah perhitungan keliling di sini yaitu rumusnya sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 ditambah sisi 4 ditambah sisi 5 ditambah sisi 6 dan ditambah sisi 7, yaitu sisi-sisinya tadi yaitu ada 6 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 15 dan ditambah 8. Hasil dari penjumlahan tadi yaitu 53 cm. Nah, itu adalah cara-cara dan rumus dari contoh soal gabungan dari bangun datar. Dan ini ada contoh soal yang terakhir yaitu hitunglah luas dan keliling bangun datar pada gambar di bawah ini. Penyelesaiannya dalam luas yaitu bangun tersebut terdiri dari gabungan belah ketupat dan lingkaran yang terbagi menjadi 2 sama besar. Maka untuk menghitung luasnya adalah sebagai berikut. Luas dari belah ketupat itu adalah setengah dikalikan diagonal 1 dikali diagonal 2. Setengah dikalikan 24 dikalikan 30 sama dengan 360 cm persegi. Luas lingkaran sendiri rumusnya P kali R kali R sama dengan P-nya tadi 3,14 dikalikan setengah dikalikan 20 kuadrat. Lalu hasilnya 3,14 dikalikan 10 kuadrat sama dengan 3,14 dikali 100. Jadi 10 hasilnya 100 itu mendapati dari 10 dikalikan 10. Nah, jadi 3,14 dikalikan 100 sama dengan 314 cm persegi. Nah, jadi luas bangun gabungan di atas itu sama dengan 360 ditambah 314 dan ketemu hasil akhirnya adalah 674 cm persegi. Untuk menghitung keliling bangun datar gabungan tersebut yaitu dengan menjumlahkan sisi luarnya. Nah, dalam penyelesaian kelilingnya di sini itu sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 dan ditambah sisi 4. Nah, dari sisi 1 dan sisi 2 adalah keliling lingkaran penuh. Jadi, keliling sama dengan 2 dikali Pi dikali R ditambah 20 ditambah 20.
Hasilnya 2 dikali 3,14 dikalikan 10 ditambah 40. Dan hasilnya yaitu dari 2 dikali 3 dikali 2 dikali 3,14 dikalikan 10 itu hasilnya 62,8 dan ditambah 40 dan hasil akhirnya yaitu 102,8 cm. Nah, itu adalah beberapa contoh soal dari gabungan bangun datar. Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita pada hari ini. Apa ada yang ditanyakan mengenai materi yang telah Ibu sampaikan tadi? Jika tidak, Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan menyerah.